Hai Besti, apa kabarnya nih? Semoga baik-baik semua ya. Kali ini Celebrity Fresh hadir menemani Besti-Besti di rumah, tentunya dengan berbagi informasi serta fakta-fakta menarik seputar selebriti yang pastinya seru banget nih buat kita bahas. Mengawali informasi hari ini, gimana kalau kita lihat cuplikan highlight yang lagi happening banget nih Besti? Langsung aja, ini dia. Besti, permasalahan hak cipta Kina Nasution, Rudy Pekerti dengan Vidi Aldiano kini berbuntut panjang. Kina Nasution dan Rudy Pekerti diduga menggugat Vidi Aldiano lantaran membawakan lagu Nuansa Bening tanpa seizin Kina dan Rudy Pekerti. Gugatan tersebut dilayangkan di PN Niaga Jakarta Pusat nih Besti. Suami Siladara itu juga disebut menggunakan lagu Nuansa Bening secara komersial dalam 31 pertunjukan atau live concert tanpa seizin para penggugat selaku pencipta. Atas perbuatan tersebut, penggugat meminta hakim untuk menghukum Vidi dengan membayar ganti rugi secara tunai dengan nilai yang sangat fantastis, yakni 24,5 miliar rupiah. Total tersebut dibayar dengan rincian 10 miliar untuk dua pelanggaran dilakukan pada 2009 dan 2013. Sementara 14,5 miliar untuk 29 pelanggaran yang dilakukan sejak tahun 2016 hingga 2024. Besti, setelah dikabarkan mengalami patah jari kaki pada kaki kirinya, kini Irwansyah diharuskan duduk di kursi roda nih Besti. Dalam unggahannya, Irwansyah juga menyertakan hasil foto ronsen dari jari kelingkingnya yang patah. Meskipun Irwansyah tak menyebutkan alasan kenapa jari kakinya bisa sampai patah, namun postingan Irwansyah tersebut menyita perhatian netizen nih Besti. Banyak yang mendoakan akan kesembuhan Irwansyah. Dalam caption yang ia tulis, Irwansyah juga mengatakan, jika dengan musibah yang kini tengah ia alami, membuatnya bisa lebih lama bermain di rumah dengan anak-anaknya. Wah, get well soon ya Mas Irwansyah. Besti-besti sering kena nyinyir oleh netizen, Natalie Holzer biasanya tak tinggal diam dan balas meledek netizen nih. Begitu juga yang terjadi pada baru-baru ini nih Besti. Natalie Holzer kembali meledek netizen saat ia tengah melakukan live di akun TikTok miliknya. Dalam live tersebut ada netizen yang menghujatnya dan bertanya-tanya soal dirinya ikut kurban atau tidak nih Besti saat Idul Adha nanti. Mantan istri Sule tersebut menegaskan dirinya sudah pasti memikirkan dan mempersiapkan hewan kurban untuk Idul Adha tahun ini ya. Itu mah udah dipikirin, kurban tuh udah dipikirin, udah pasti kalau lagi ada, emang pasti kurban. Tapi emang tiap tahun ada terus, alhamdulillah. Sombong, pasti sombong, sombong banget tiap tahun ada. Tak hanya itu saja nih Besti, dalam live TikTok tersebut Natalie juga mengatakan jika sapi yang ia kurbankan memiliki berat 1 ton lebih. Ntar abis itu, sapinya kecil. Lo lihat tuh sapi gue tuh 1 ton lebih. Asik. Ya ampun, ada-ada aja ya Besti, emang paling bener deh. Kalau dihujat netizen, senjatanya adalah meledek balik. Dalam live-nya tersebut, Natalie juga sempat impersonate netizen yang mengatakan jika uang yang ia gunakan untuk kurban adalah uang haram nih Besti. Ya ampun, emang bener-bener ya Mbak Natalie, bukannya marah-marah, malah dibikin lucu-lucuan ya Besti. Duit haram itu, haram ini. Nanti pas kurban pakai duit haram itu ini. Berikutnya ada kabar terbaru dari kasus dugaan tindak asusila yang dilakukan Fadel Bajideh yang sudah masuk tahap P21. Seperti apa informasinya, langsung aja ini dia. Besti, kasus dugaan tindakan asusila yang dilaporkan Nikita Mirzani terhadap Fadel Bajideh sepertinya telah menemukan titik terang. Setelah beberapa kali masa tahanan Fadel Bajideh sebagai tahanan Polres Metro Jakarta Selatan diperpanjang, akhirnya berkas perkara kasus yang melibatkan sang selebgram dinyatakan sudah lengkap alias P21 nih Besti. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Haryoko Ari Prabowo.
Dalam keterangannya, hasil keputusan itu diumumkan setelah pihaknya mendalami berkas yang diberikan oleh pihak penyidik Polres Metro Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Karena terkait dengan tersangka atas nama FAB. Jadi setelah kita melakukan penelitian berkas yang disampaikan oleh teman-teman penyidik dari Polres Jakarta Selatan, kita sudah menetapkan bahwa berkas sudah lengkap dan kita nyatakan P21. Bersama dengan berkas yang dinyatakan lengkap, pihak kejaksaan juga menyatakan jika perkara tersebut telah masuk ke tahap 2. Dengan begitu, kasus yang menyeret nama Fadel ini secara resmi akan segera masuk meja persidangan IBST. Dan sebagai persyaratan menuju proses persidangan tersebut, pihak Kejaksaan Jakarta Selatan meminta agar pihak Polres Metro Jakarta Selatan segera menyerahkan tersangka ke Rutan Cipinang beserta dengan barang bukti yang dibutuhkan di persidangan nantinya. Dan pada hari ini, hari Selasa, tanggal 3 Juni 2025, sampai pada proses penyerahan tersangka dan barang bukti atau lebih dikenal dengan P21 tahap 2. Selain itu, pihak Kejaksaan Jakarta juga menyatakan jika Fadel Bajideh dijatuhi hukuman berlapis atas kasus tindak asusila yang diduga dilakukan terhadap Putri Nikita Mirzani, di mana berdasarkan hasil penelitian dan pendalaman materi kasus tersebut, pihak Kejaksaan menemukan bahwa Fadel melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang tentang Kesehatan IBST. Terkait dengan acara tahap 2 hari ini, sedang dalam proses penelitian di kami, dan berdasarkan laporan dari Gatsudidum nanti akan kita terapkan beberapa pasal, antara lain pasal 81 ayat 2, yaitu pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, terus pasal 77A ayat 1 masih tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Ada beberapa pasal 428 huruf A junto pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Undang-Undang Kesehatan, dan pasal 348 KUHP. Pasal ini kita coba terapkan secara berlapis. Menyusul kabar tersebut, laporan yang dibuat Nikita Mirzani pada Oktober 2024 lalu akan segera masuk ke ruang persidangan. Namun dalam tahap ini, pihak Kejaksaan akan menunjuk siapa jaksa penuntut umum yang akan menangani proses jalannya persidangan nanti. Setelah tahap 2 ini, tentunya saya akan menunjuk jaksa penuntut umum yang nanti akan berproses persidangan di pengadilan. Kita sudah tunjuk 2 jaksa penuntut umum, dan setelah tahap 2 tentunya kita akan melakukan penyempurnaan dakwaan, membuat dakwaan, dan akan kita teliti betul, kita sempurnakan dakwaan sampai pada nanti saatnya kita limpahkan ke pengadilan. Sementara masih mendalami berkas dan menentukan JPU, pihak Kejaksaan memberikan masa penahanan selama 20 hari ke depan kepada Fadel. Jika sebelumnya ia berstatus sebagai tahanan di Polres Metro Jakarta Selatan, kini ia telah diserahkan ke Rutan Cipinang, Jakarta Timur. Kesempatan ini juga kita melakukan penahanan lanjutan di tahap penuntutan 20 ke depan yang akan kita laksanakan di Rutan Cipinang. Dan kami penuntut umum tentunya akan sesegera mungkin menyelesaikan dakwaan dan sesegera mungkin melimpahkan perkara ini ke pengadilan. Di sisi lain, Hoya Abdul Malik, kuasa hukum Fadel Bajideh, menanggapi kabar tersebut. Ia membenarkan jika berkas perkara kliennya memang sudah dinyatakan lengkap alias P21. Bersama dengan itu, pihaknya akan segera menyerahkan Fadel bersama dengan barang bukti di persidangan ke Kejaksaan Jakarta Selatan IBST. Kejaksaan. Sudah P21 ya, Bang? Sudah P21. Alhamdulillah berkas sudah dinyatakan lengkap. Hari ini tahap 2 penyerahan Fadel dan barang bukti. Semoga semua berjalan dengan baik.
Kalau dia cuma handphone, maaf lah. Ya, nggak banyak barang bukti. Fadel dengan tangan diborgol dan digiring polisi untuk segera dipindahkan ke rutan Cipinang, dicecar sejumlah pertanyaan dari awak media, tapi sayangnya ia terlihat enggan berkomentar nih Besti. Bahkan untuk menutupi kecanggungannya, sesekali ia berusaha menghindar dari depan awak media. Tak bisa menutupi rasa kesedihannya, Fadel pun akhirnya mencoba merespon awak media dengan mengatakan bahwa saat keluar dari Polres Metro Jakarta Selatan dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Bang, kondisi Fadel gimana Bang? Sehat ya Bang? Udah dicek kesehatan Bang? Hoya, kuasa hukum Fadel mengatakan jika kliennya punya misi dalam persidangan nanti, yakni Fadel akan bertemu Nikita dan akan menyampaikan secara langsung dan pribadi kepada Ibu Loli itu nih Besti. Kira-kira Fadel mau ngomong apa ya Besti sama Ami Niki? Dia merencanakan kalau nanti di persidangan dipertemukan, dia mau menyampaikan secara pribadi. Yang pasti hal baik pasti yang disampaikan. Lebih lanjut, Hoya mengatakan keluarga Fadel Bajide juga menanggapi terkait perkara Fadel Bajide kini sudah naik status ke P21. Meski sang anak harus melewati proses yang sangat panjang, orang tua Fadel justru mengucap syukur lantaran akhirnya anak mereka akan segera mendapat kejelasan hukum. Setelah selama ini proses hukumnya dinilai seolah-olah ditarik ulur oleh pihak kepolisian nih Besti. Ini yang ditunggu justru sama keluarga Fadel supaya lebih cepat sehingga bisa maju ke persidangan untuk dapat kejelasan atas hak-hak hukumnya. Jadi memang ini yang ditunggu. Selanjutnya ada informasi dari Reza Gladys yang menanggapi berkas perkara Nikita Mirzani yang sudah masuk tahap P21. Bagaimana informasi selengkapnya? Langsung aja, ini dia. Besti, perseteruan Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys sepertinya tak ada ujungnya. Setelah Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka dan berujung masuk bui, lantas memicu beragam komentar dari publik. Tak sedikit netizen yang menduga jika Reza Gladys berhasil menjebloskan Nikita ke penjara karena membayar polisi dengan sejumlah uang. Dan tak sedikit juga netizen percaya bahwa Reza Gladys masuk dalam lingkaran mafia skincare yang diduga merugikan banyak pihak. Tak hanya melibatkan satu pihak, tapi huru-hara dunia perskincarean ini menyeret sejumlah nama, seperti Dr. Oki Pratama hingga Doktif. Hal itu terbukti ketika keduanya dipanggil ke kepolisian untuk dimintai keterangan sebagai saksi di kasus pemerasan yang dilakukan oleh Dr. Reza Gladys nih Besti. Pemberitaan terkait gonjang-ganjing ini sempat hilang dari peredaran karena Nikita Mirzani juga terlibat urusan hukum dengan Fadel Bajide. Lama tak terdengar, kasus ini kembali memasuki babak baru lantaran pihak Kejaksaan Jakarta buka suara mengatakan bahwa berkas perkara Nikita ini dinyatakan sudah lengkap alias P21. Tapi sayangnya belum masuk ke tahap 2 alias masuk proses persidangan. Hal senada juga dikatakan oleh Humas Polda Metro Jaya Ade Arini Besti. Ia mengatakan jika pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak Jaksa Penuntut Umum terkait perkara Nikita Mirzani dan Mail masuk ke tahap 2. Penyidik dari Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya telah menerima surat P21 dari rekan-rekan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa berkas perkara dinyatakan sudah lengkap. Kemudian penyidik melakukan komunikasi dan koordinasi, disepakati untuk pelaksanaan tahap 2. Menanggapi berkas perkara seterusnya telah lengkap atau P21, Reza Gladys melalui kuasa hukumnya Julianus Sembiring justru mengaku pihaknya belum mendapat pemberitahuan dari pihak penyidik Polda Metro Jaya maupun dari pihak Jaksa Penuntut Umum di Besti. Terhadap pemberitahuan resmi kepada kami ya, baik dari pihak penyidik maupun dari Jaksa Penuntut Umum ya, itu secara resmi belum ada pemberian kepada kami maupun kepada klien kami tentang adanya penetapan P21. Tapi jadi memang sudah beredar ya di media bahwa dari pihak Kejati dari Kasipenkum sudah menyatakan bahwa berkas tersangka dengan inisial NM dan IM itu sudah ditetapkan menjadi P21 pada tanggal 28 Mei 2025 ya, seperti itu.
Meski mengetahui kabar berkas perkara Nikita Mirzani dan Mail ini dari media, pihak Reza Gladys justru mengaku kecewa. Pasalnya mereka menilai hingga saat ini perkara Nikita Mirzani dan Mail tak kunjung masuk ke tahap 2. Makin membuat kecewa pihak Reza Gladys ketika pihak kepolisian tak kunjung menahan dua pihak lainnya yang dinilai juga termasuk dalam lingkaran pemerasan bersama Nikita dan Mail nih Besti. Ya kita menunggu apakah nanti dalam waktu dekat ini dilakukan tahap kedua atau bagaimana, kita tetap menunggu. Tapi yang pasti kami berharap ya apa yang menjadi laporan klien kami tertanggal 3 Desember dan pengaduan klien kami tanggal 1 Desember terhadap 4 orang itu harus dikupas nantinya dalam fakta-fakta persidangan. Dan juga kami sebagai kuasa hukum dan penasihat hukum dari klien kami terhadap laporan klien kami, ya kami kecewa sebenarnya. Seharusnya yang kami laporkan itu bukan terhadap hanya 2 orang aja ya, tapi terhadap 4 orang. Alih-alih menanggapi kekecewaan pihak Reza Gladys, Ade Aris selaku Humas Polda Metro Jaya buka suara. Baru-baru ini ia mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak JPU untuk menetapkan berkas perkara Nikita masuk ke tahap 2 dan hasil dari kesepakatan keduanya berkas perkara Nikita dan Mail akan segera dilimpahkan ke pengadilan pada 5 Juni 2025 nih Besti. Itu disepakati besok lusa, hari Kamis, tanggal 5 Juni 2025. Tak hanya sampai di situ aja nih Besti, pihak Reza Gladys juga tak terima dengan pernyataan pihak kejaksaan yang mengumumkan berkas perkara Nikita Mirzani belum bisa masuk tahap 2 karena Nikita sakit. Mengetahui kabar tersebut, pihak Reza Gladys nampaknya tak terima dengan alasan tersebut nih Besti. Pasalnya, pihaknya merasa sakit Nikita tersebut tak bisa dibuktikan kebenarannya karena tak ada bukti formil untuk meyakinkan pihak lawan. Hal ini membuat pihak Reza Gladys merasa kepolisian seolah-olah menarik ulur perkara ini hingga terlihat sedikit alot. Sakit seperti apa kan harus dibuktikan. Kalau dari penyidik ada dokter khususnya. Kalau dari pemerintah ada. Kalau bila perlu pembanding dari kita penasihat hukum menyediakan dokter apakah benar sakit. Tapi saya pikir itu sudah jauh untuk meyakinkan. Tapi pemerintah atau dokter penyidik sendiri menyatakan sakitnya harus seperti apa. Tidak dianggap sakit-sakit seperti biasa. Kalau memang itu tidak ada menyimpulkan sakit, ya itu kewajiban dari penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti. Alih-alih membantah dugaan pihak Reza Gladys, Ade Ari mengatakan bahwa pihaknya mendapat informasi terkait yang dialami Nikita. Yakni kala itu Nikita Mirzani memang sempat menjalani pemeriksaan oleh dokter hingga harus dirawat karena rasa nyeri yang dirasakan nih Besti. Kemarin hari Senin. Jadi kami sampaikan bahwa tidak dirawat, yang bersangkutan tidak dirawat, hanya dilakukan pemeriksaan oleh dokter dari Polda Metro Jaya karena ada keluhan nyeri dan pemeriksaan sudah selesai dilakukan hari itu juga. Terlepas dari itu semua alasan dan gonjang-ganjing berkas perkara yang sudah dinyatakan lengkap, pihak Reza Gladys mengatakan sudah tidak ada alasan kepolisian untuk menarik ulur atau memperlama perkara ini masuk ke meja persidangan. Proses diperlama, saya pikir ya kalau sudah P21 undang-undang kan tidak ada alasan lagi untuk menunda-nunda. Apapun alasannya kan ya teman-teman kan bisa melihat sendiri kondisinya kan sudah nyata P21 wajib diserahkan. Nah hanya saja penyerahan itu ada alasan tertentu, ya jasa juga tidak bisa menyatakan silakan, tidak bisa juga. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu ya, karena setelah ini masih ada informasi yang gak kalah menarik. So tetap di Celebrity Fresh.